apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, doa-doa kita tadi diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan yang mulia. Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, sama Muharram. Itu bulan-bulan di mana tidak boleh perang. Udah gitu itu bulan, termasuk ini bulan adalah bulan yang apabila kita beribadah di dalamnya pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Paling baiknya salat, seabdul-abdulnya salat setelah salat fardu, maksudnya selain salat wajib, itu adalah salat malam, salat tahajud. Salat malam, salat tahajud, salat hajat dan lain sebagainya, salat tasbih yang dilakukan di malam hari, salat sunnah. Wa afdhalus shaum Ramadan. Wa afdhalus shaum ba'da Ramadan, dan seabdul-abdulnya puasa setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah puasa di bulan Muharram. Terserah mau puasa di hari keberapa, terserah. Tapi ada puasa yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini adalah di tanggal 10, yaitu puasa apa namanya? Puasa Asyura. Tanggal 9-nya gimana? Tanggal 9-nya juga disunnahkan, yaitu puasa Tasu'ah. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat umat Yahudi itu kalau tanggal 10 Muharram itu kok pada puasa, ada apa ini? Ditanya sama Nabi. Kami, kata umat Yahudi, sedang berpuasa dalam rangka merayakan kemenangan Nabi Musa terhadap siapa? Terhadap Raja Fir'aun. Dirayakan sama umat Yahudi dengan melaksanakan puasa. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa kita umat Islam sebetulnya lebih berhak, maksudnya lebih berhak memperingati kemenangan Nabi Musa terhadap Nabi Fir'aun ketimbang umat Yahudi. Maka puasalah. Sejak itu maka Nabi dan para sahabatnya setiap tanggal 10 Muharram puasa, namanya puasa Asyura. Kata Nabi, puasa Asyura itu ganjarannya kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa kita setahun yang lalu. Pengen apa kagak? Dosa selama setahun kayaknya udah banyak banget itu. Lumayan lah, umur misalkan 40 di korting setahun ya lumayan gitu kan, pemutihan gitu. Itu kalau kita puasa hari Asyura. Akan tetapi Rasulullah juga bersabda, kata Rasulullah, andai kata tahun depan aku ada umur, kata Nabi, maka kerjakanlah puasa di hari Tasu'ah, puasa di hari ke-9 Muharram. Agar apa? Agar membedakan antara kalian dengan kaum Yahudi. Berarti yang disunnahkan itu tanggal 9, tanggal 10. Tapi yang pertama dilakukan Nabi adalah puasa Asyura. Bagaimana tanggal 9? Puasa Tasu'ah. Apakah Nabi pernah melakukannya? Enggak sempat. Keburu meninggal dunia. Tapi Nabi sudah punya wasiat, sudah punya pesan, kalau saya ada umur, maka kerjakanlah
puasa di hari ke-9 Muharram agar membedakan dari kaum-kaum ya Yahudi gitu ya. Jadi tinggal dikali 2. Kalau kita puasa hari Asyura setahun sebelum diampuni, puasa hari Tasu'a setahun lagi, berarti 2 tahun. Makanya tahun ini tanggal 9 dan 10 Muharram itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari Minggu besok kalau bisa puasa. Sabtu Minggu 2 hari. Usahain puasa, kan lagi libur itu. Kerja libur kan? Justru kerja libur katanya, godaannya tambah banyak kata Ucup gitu. Ya nggak apa-apa, Cup, tinggal tidur aja di rumah, sholat zikir udah, nggak usah kemana-mana, kan nggak kerja kali-kali gitu. Jadi niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat kita supaya dosa-dosa kita di tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu bagaimana? Ada istilah lebaran anak yatim. Wah, ini lebaran anak yatim biasanya diperingati tanggal 10 Muharram, dan itu cuma berada di Indonesia, Malaysia mungkin ada masih, cuman ada di sini, negara lain nggak ada. Apakah 10 Muharram itu identik dengan santunan anak yatim? Gitu, sehingga dinamakan lebaran anak yatim. Sebetulnya pada prinsipnya tidak ada anjuran khusus menyantuni anak yatim di bulan Muharram, gitu, nggak ada gitu. Tetapi tidak dilarang gitu. Pada prinsipnya kalau mau dijadikan lebaran anak yatim ya nggak jadi masalah, tapi yang harus kita yakini bahwa menyayangi dan menyantuni anak yatim itu bukan hanya di bulan Muharram, setiap hari nggak apa-apa, setiap bulan gitu. Tetapi sebetulnya apa sih yang menjadi orang Indonesia itu menjadikan 10 Muharram itu atau hari Asyura itu sebagai lebaran anak yatim? Ternyata ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kitab Tanbihul Ghafilin. Nggak tahu nih anak Tanbihul Ghafilin tahu nggak hadis ini? Taklimnya Bang Aco itu. Kata Nabi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosanya, gitu kan. Tapi, ada tapinya. Tapi hadis ini oleh para ulama dikategorikan dengan hadis dhaif, lemah. Jadi lemah. Tapi bukan berarti hadis lemah itu tidak boleh dipergunakan total. Boleh kita gunakan, asalkan bukan dalam ibadah inti. Santunan itu kan ibadah sunnah, sifatnya anjuran, nggak wajib. Jadi kalau kita mau pakai hadis itu silahkan, tapi dhaif gitu. Tapi yang namanya lebaran anak yatim nggak apa-apa kita peringatin. Tapi yang harus kita yakini, menyayangi dan menyantuni anak yatim bukan hanya di bulan Muharram, di bulan-bulan lain setiap hari bisa. Seperti itu. Itu untuk masalah lebaran anak yatim. Seperti itu. Jadi itulah keutamaan yang ada di bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu kemarin ada yang tertinggal itu di penjelasan saya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab selain dia menetapkan angka tahun, beliau juga menetapkan bahwa Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kemarin itu belum saya sampaikan. Jadi pada zaman jahiliyah, bulan Qamariyah yang sekarang disebut bulan Hijriah itu sudah ada. Jadi pada zaman jahiliyah itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu udah ada, tapi nggak ada tahunnya, nggak ada angka tahunnya.
dan tidak ada angka bulannya. Udah pokoknya lo lahir bulan apa, bulan Muharram, tahun apa, tahun gajah misalkan gitu. Zaman jahiliyah begitu. Kalau sekarang kan bulan Muharram, bulan pertama, tahunnya tahun 1447 gitu. Nah, itu berkat daripada ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadi seperti itu. Yang pertama beliau menetapkan angka tahun, yang kedua beliau menetapkan Muharram adalah bulan pertama di dalam kalender Hijriyah. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan fikih. Itu tadi sekilas saja. Fikih. Kita masih di bab zakat. Nah, ini zakat. Kemarin kita sudah bahas mengenai zakat mal. Ya, zakat mal ada ternak, pertanian, emas, perak, bahkan sampai harta karun udah kita bahas itu. Bagaimana kalau kita nemuin brankas di dalam tanah peninggalan Belanda, kemarin udah kita bahas. Sekarang kita bahas masalah zakat fitrah. Zakat terbagi berapa zakat? Zakat terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diambil dari harta atau penghasilan kita. Dan zakat mal itu enggak semua umat Islam kena, tergantung dia sudah mencapai nisab atau belum. Tapi kalau zakat fitrah semua umat Islam kena, wajib gitu. Bayi juga kena, mau itu orang laki-laki, perempuan, mau udah balik maupun belum, semua wajib bayar zakat fitrah. Nah, ini banyak hal yang mungkin belum kita tahu dalam masalah zakat fitrah. Faslun, ini bab menerangkan tentang watajibu zakatul fitri bisalasati asya. Zakat fitrah itu wajib atas 3 perkara. Jadi syarat wajibnya zakat fitrah itu ada 3. Nanti tolong notulen dicatat. Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama al-islamu, harus beragama Islam. Orang lain mah orang non muslim nggak wajib zakat fitrah karena dia bukan Islam. Terserah mau bayar zakat mau apa, terserah, nggak ada urusan sama kita. Yang pasti semua umat Islam yang pertama beragama Islam itu wajib membayar zakat fitrah. Bagaimana dengan orang gila? Wajib apa kagak bayar zakat? Kita lihat di sini ada nggak syaratnya berakal? Kalau disolatkan Islam berakal balik. Bagaimana dengan zakat? Yang pertama Islam, gitu. Yang kedua tenggelamnya matahari, dan yang ketiga dia punya kelebihan harta buat bayar zakat fitrah. Ternyata tidak ada di situ kata-kata berakal. Berarti wajib dong, wajib. Yang bayarin adalah orang yang menanggung hidupnya. Yang bayarinnya, yang wajib membayarkannya adalah orang yang menanggung hidupnya. Kalau dia nggak ada yang menanggung hidupnya, dia lontang-lantung, ya nggak wajib. Karena udah nggak ada akalnya, boro-boro bayar zakat, gitu kan. Sholat aja udah lupa, gitu. Jadi kalau dia masih ada orang yang menanggungnya, maka wajib itu. Misalkan, nauzubillah, kita punya saudara tinggal bareng kita, terganggu jiwa dan pikirannya, kita wajib bayarin zakatnya. Seperti itu. Jadi yang pertama syarat wajibnya adalah Islam. Yang kedua wabi guru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Nah, ini yang selama ini mungkin masih belum kita tahu detailnya. Gitu. Yang kedua syarat wajib zakat fitrah itu adalah orang tersebut masih hidup atau merasakan hidup ketika matahari tenggelam di Ramadan terakhir. Berarti di hari puasa terakhir.
dia masih merasakan tenggelamnya matahari, masih hidup di waktu dia tenggelamnya matahari sampai masuk maghrib. Kan kalau tenggelamnya matahari berarti maghrib kan, berarti udah masuk bulan Syawal. Jadi syarat wajib yang kedua, orang tersebut merasakan pergantian bulan, baik itu di akhir Ramadan sampai masuk awal Syawal. Kalau dia misalkan, ini dalam jumhur ulama ya, jadi 3 mazhab sepakat, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu sepakat bahwa orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang merasakan 2 bulan. Maksudnya bulan Ramadan dan bulan Syawal, merasakan pergantian itu. Pertanyaannya, kalau ada orang meninggal dunia di hari ke-29 Ramadan, 29 nih, wajib zakat fitrah enggak? Dia kan nggak merasakan Syawal, nggak merasakan bulan Syawal. Bagaimana tuh? Menurut jumhur ulama, 3 mazhab itu tidak wajib. Nah ini kan selama ini kita tahunya wajib ya, tidak wajib karena dia tidak merasakan pergantian hari, pergantian bulan antara Ramadan dan Syawal. Lalu bagaimana? Kita punya kakek misalkan udah meninggalnya tanggal 29, tapi kita udah bayarin zakatnya dari 1 Ramadan atau pertengahan Ramadan, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini kan terkait dengan hukum. Kalau udah dibayarin nggak jadi masalah. Misalkan ada orang bayar zakat fitrahnya itu dari pertengahan Ramadan, boleh nggak? Boleh, gitu. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi sunnahnya itu membayar zakat fitrah itu adalah dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pagi hari sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri. Itu sunnahnya. Gitu. Nanti ada waktu, berkaitan dengan waktu nanti ada. Kita bahas orangnya dulu nih. Jadi kalau orang yang meninggal di bulan puasa, intinya kalau ada orang meninggal bulan puasa belum nyampe pergantian bulan Syawal dia udah meninggal nih, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau udah terlanjur dibayarin nggak jadi masalah, gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita misalkan mau bayar zakat fitrah sebelum takbiran, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Masalah waktu nanti. Ini kaitannya dengan orangnya dulu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalnya pas malam takbiran? Berarti kena zakat nggak? Kena, karena dia merasakan pergantian bulan, kena zakat. Pertanyaan lagi, lalu bagaimana kalau ada orang lahir di malam takbiran atau pada waktu sebelum Isya bulan Syawal malam takbiran? Wajib nggak? Tidak, karena dia tidak merasakan pergantian bulan. Itu menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan menurut mazhab Hanafi lebih ekstrim lagi. Dia lebih lambat lagi. Patokannya dia itu adalah terbitnya matahari di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau misalkan ada orang lahir misalkan tidak di pergantian antara terbitnya matahari, gitu, nggak wajib zakat. Itu malah lebih ekstrim lagi yang mazhab Hanafi. Gitu. Jadi jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali itu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang merasakan pergantian bulan antara Ramadan dan Syawal. Dan ini kita lebih detail lagi. Jadi kalau ada orang lahir pada malam takbiran, bayi, wajib enggak? Tidak wajib. Tapi kalau misalkan kita mau keluarin zakatnya, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya lebih baik dibayarin. Bayarin ya, mau bayarin, gue mau bayar pajak aja.
Malu, masa punya anak nggak dibayarin zakatnya? Bayarin, gak jadi masalah. Nyatin zakat fitrah nggak masalah. Cuma secara hukum, secara fikih tidak wajib. Itu tidak wajib. Seperti itu. Jadi yang mengalami pergantian aja. Kalau dia lahirnya di bulan Ramadan, otomatis berarti dia kena kewajiban zakat, asalkan malam takbiran masih hidup ya. Misalkan ada bayi lahir di tanggal 29 misalkan, terus dia hidup sampai malam takbiran, maka dia udah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya adalah wa wujudul fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Yang ketiga, orang tersebut mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dikeluarkan zakatnya pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Jadi begini, ini saya bicara waktu, gitu ya. Zakat fitrah itu ada 3 waktu. Yang pertama waktunya mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Yang pertama, kapan itu waktu mubah? Mubah itu artinya apa? Boleh. Kapan sih waktunya kita bayar fitrah itu kapan? Diperbolehnya kapan? Dari 1 Ramadan sampai pagi hari di bulan Syawal, sebelum orang berangkat sholat Id. Begitu. Itu bolehnya. Mubah namanya. Itu waktu mubah. Waktu sunnahnya kapan? Ningkat lagi nih. Kalau sunnah berarti kan lebih gede pahalanya. Kapan? Ya itu tadi sunnahnya itu tenggelamnya matahari di bulan masuknya kita di bulan Syawal, artinya tenggelamnya matahari di puasa terakhir sampai sebelum orang berangkat sholat Id. Itu sunnahnya. Yang ketiga waktu haram, artinya udah nggak dihitung zakat fitrah lagi. Kapan? Kalau sudah sholat Id. Kalau udah sholat Id atau sholat Id itu udah nggak dianggap sebagai zakat fitrah lagi. Artinya apa? Kita udah dilarang membayar zakat fitrah. Jatuhnya sodakoh seperti itu. Tapi permasalahannya kenapa sih banyak orang yang bayar zakat fitrah itu sebelum takbiran? 7 hari, 3 hari sebelum apa? Lebaran. Kenapa? Ya satu itu tadi, takutnya nanti pas udah lebaran, pas udah malam takbiran kagak punya duit. Maksudnya nggak punya duit buat bayar zakat fitrah atau nggak punya beras. THR-nya habis sudah buat beli baju anak gitu kan. Makanya mumpung lagi ada dibayarin. Nggak jadi masalah, itu boleh-boleh aja gitu kan. Kalau kita ikhtiarnya ke situ. Tapi kalau kita bisa menjamin malam takbiran mah ada gue duit. Beras mah ada udah nyetok. Kita simpen gitu. Kita bayarnya pas malam takbiran misalkan. Apa-apa gitu. Jalankan itu sunnahnya. Adapun ada panitia yang malam takbiran udah tutup misalkan anunya apa? Penerimaan zakat fitrahnya itu juga nggak masalah karena itu berkaitan dengan ijtihad. Karena kalau udah terlalu deket sama lebaran itu kan belum ngaturnya, belum nyatetin anak yatimnya dan segala macamnya, gitu. Juga nggak masalah, gitu. Artinya kalau ada panitia yang udah nggak nerima di bulan apa di malam takbiran ya kita udah kasihin aja sendiri langsung, gitu. Jadi seperti itu sunnahnya malam takbiran, sunnahnya. Tapi kalau misalkan kita kira-kira takutnya lupa, takutnya ntar pas malam takbiran udah nggak sempet, nggak punya duit, maka boleh selama bulan suci Ramadan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mampu beli beras 3,5 liter atau punya beras 3,5 liter, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi pertama syarat wajibnya adalah Islam. Yang kedua, orang tersebut mengalami pergantian bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang ketiga, orang tersebut mempunyai kelebihan, punya
beras atau bahan pokok yang mau dizakati buat dia maupun buat orang yang dia tanggung. Jadi kalau kita nih orang laki suami, yang kita tanggung bukan diri kita sendiri kan, istri kita zakatnya jadi kewajiban kita, anak kita zakatnya jadi kewajiban siapa? Kita, suami. Gitu. Apalagi kalau anaknya banyak, wah kalau bisa dari jauh-jauh hari, jangan apa? Pas malam takbiran ngerinya lu lupa segala macam. Tapi kalau mau dibayar takbiran nggak jadi masalah, bagus. Tinggal diatur aja sendiri. Bagusnya gimana, enaknya gimana. Seperti itu. Itu mengenai syarat wajib zakat fitrah. Yang berikutnya waktunya tadi udah, yang berikutnya barang yang dizakati. Amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin so'an. Jadi zakat fitrah itu berapa sih? Zakat fitrah itu yang kita keluarkan apa dan berapa? Yang pertama, zakat fitrah itu yang harus kita keluarkan adalah makanan pokok di suatu negara. Misalkan kita di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Gitu. Beras, bahan. Kalau bahan berarti beras. Kalau nasi mau udah jadi, gitu. Jadi bahan pokok. Kalau Nabi dulu korma, gandum, anggur itu zaman Nabi. Tapi kalau sudah di Indonesia udah bukan itu lagi. Beras. Jadi beras. Banyaknya berapa? 1 sok. 1 sok itu setara dengan 2,5 liter. 2,5 kilogram. Jadi beras itu 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram itu setara kira-kira dengan 3 liter setengah, 3,5 liter. Jadi intinya beras itu gampangnya 3,5. Sebetulnya nggak nyampe 3,5, tapi dibulatkan sama ulama biar dilebihin, jadi 3,5 seperti itu. Boleh nggak diganti dengan duit? Nah ini permasalahannya. Ini perbedaan di antara para ulama. Mazhab Syafi'i gitu ya, cuma mazhab Syafi'i. Jadi masukkan ada 4 nih yang mutawatir. Gitu. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Gitu. Ini biar kita tahu wawasan aja ya, wawasan. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan mengganti zakat fitrah itu dengan uang atau selain makanan pokok. Sama kayak tadi. Al-Quran tadi nggak nyampe katanya. Tapi murid-murid Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i kesini itu membolehkan. Gitu. Bagaimana dengan mazhab yang lainnya? Maliki, Hambali, Hanafi membolehkan membayar dengan uang. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Alasannya kenapa? Ini bukan tanpa dasar ini. Mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan menukar dengan uang. Karena apa? 1, bentuk ketaatan kepada Rasulullah. Rasulullah nyuruhnya bahan pokok, ya udah bahan pokok. Ngapain diganti-ganti pakai uang? Gitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi bentuk ketaatan kita. Sampai mana sih lu taat gitu ibaratnya. Masa disuruhnya beras diganti pakai uang? Ini pertama gitu. Alasan pertama mazhab Syafi'i. Gitu. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah. Jadi orang disuruhnya bahan pokok, ya udah keluarin aja bahan pokok. Orang kalau lu punya duit, misalkan, saya kan punyanya duit tadi, ya udah beliin beras. Simpel kan? Beliin beras, kasih ke anak yatim. Itu. Yang kedua menurut mazhab Syafi'i, karena kalau ditukar dengan uang, ditakutkan nanti dipergunakannya bukan buat beli bahan pokok, bisa buat beli paketan,
beli rokok, beli buat apa slot dan lain sebagainya. Bener ya? Itu bener juga nih pendapat Imam Syafi'i, memang masuk akal karena ditakutkan nanti dipergunakannya bukan untuk bahan pokok, malah buat untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada bercandaan dulu, saya punya guru bercanda gini, kalau memang beras itu bisa diganti dengan hal lain yang bermanfaat, gitu, berarti bisa dong diganti dengan korek kuping, kata dia. Korek kuping kan bermanfaat kan, bermanfaat, judulnya kan bermanfaat, gitu. Atau ya udah saya bantuin dia aja nyuciin bajunya anak yatim, kan bermanfaat untuk mengganti dengan beras. Jadinya jadi ngayap kemana-mana kalau misalkan boleh diganti dengan selain beras. Ini saya mengatakan ini buat wawasan kita, kenapa Imam Syafi'i melarang kita untuk ngasih zakat fitrah selain beras. Karena nanti bisa banyak itu, banyak anunya, penggantinya banyak. Dari uang kan lebih bermanfaat, oh iya, pulsa lebih bermanfaat, oh iya, korek kuping lebih bermanfaat, oh iya, ini lebih bermanfaat. Jadi nyebar ke yang lainnya, jadi ngawur. Makanya Imam Syafi'i tidak membolehkan, tapi mazhab lain membolehkan dengan harga 3,5 liter beras. Nah sekarang kita bagaimana? Ya intinya mah kalau ada yang mau bayar pakai duit silakan, kalau ada yang mau bayar beras silahkan. Tapi yang lebih utama di mana? Berdasarkan argumen-argumennya Imam Syafi'i, saya lebih memilih dan lebih sunnah, sepakat ulama itu sepakat, 4 mazhab itu lebih utama yang mana? Lebih utama adalah pakai beras. Kalau pakai beras udah pasti tepat sasaran. Coba pikir dah. Kalau pakai beras udah pasti tepat sasaran, udah pasti itu beras buat makan gitu kan. Kalau pakai duit kan nggak tepat sasaran ya. Itu beda lagi. Itu udah kebangetan berarti. Gitu. Anak yatim pakai jual beras untuk bela-belain beli paketan. Gitu. Jadi intinya usahakan pakai beras. Gitu. Jadi lebih baik pakai beras karena lebih tepat sasaran, dan menurut para ulama ukuran bahan pokok itu apa sih? Ukuran sesuatu makanan itu dianggap bahan pokok itu apa barometernya? Barometernya adalah kalau orang itu nggak punya bahan itu bisa kelaparan mati. Itu kriteria utama daripada bahan pokok. Misalkan ya di Maluku berarti apa? Misalkan ya udah berarti Jakarta pakai sagu. Nah iya benar, nggak apa-apa. Jadi pokoknya itu. Ya misalkan di Arab, orang Arab itu zaman Nabi itu kalau nggak ada gandum, nggak ada korma, nggak ada anggur, berapa hari aja mati dia, karena itu bahan pokok. Artinya itu benar-benar jadi ketergantungan. Nah kalau di Indonesia ya berarti ya udah beras. Air gimana? Air mah semua manusia juga itu mah perlu gitu. Bukan zakat pakai air, nggak boleh gitu. Ini makanan, judulnya makanan, bahan makanan pokok, bukan minuman. Gitu. Kalau di Maluku pakai sagu, kalau di Papua pakai apa lagi tuh? Banyak lah, pokoknya tergantung wilayahnya. Tinggal diakalin gitu. Diakalin, tinggal disesuaikan, setiap negara, setiap wilayah itu beda bahan makanan pokoknya. Seperti itu. Jadi itu adalah seputar zakat fitrah. Ada yang mau bertanya? Untuk bab berikutnya adalah mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu di pertemuan berikutnya aja. Kalau dibahas sekarang panjang kelamaan. Jadi hari ini kita membahas tentang zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, terus waktu mengeluarkan zakat fitrah kapan aja, dan tadi boleh atau tidak diuangkan gitu.
Jadi menurut mazhab Syafi'i sendiri tidak boleh. Makanya ada kalau ustadz atau kiai yang benar-benar saklek terhadap mazhab Syafi'i nggak boleh. Ada panitia nih, boleh pakai duit, diomelin sama dia. Nggak boleh itu dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh pakai uang. Gitu. Nah sekarang kita udah tahu nih argumennya. Jadi kita nggak usah apaan sih ustadz kiai ada-ada aja begitu, nggak usah, biarin. Itu ijtihadnya di dia. Tapi kalau kita ambil tengah-tengahnya, kita bermadzhab Syafi'i lebih mengutamakan beras, tapi kalau memang orang itu tidak punya beras, dia punyanya uang, dia menganggap uang itu lebih bermanfaat, silakan. Tapi memang yang lebih utama adalah beras. Jadi walaupun kita punya duit banyak, gue mah punyanya duit sekarung, beras nggak punya. Saking sombongnya nih, gue punyanya duit sekarung, beras nggak punya, gitu kan. Tinggal dibeliin beras, susah amat sih. Tinggal dibeliin beras, kasih, kan gampang seperti itu. Jadi itu adalah tentang zakat fitrah. Ada yang mau bertanya, silakan, tentang zakat fitrah. Bagaimana? Nah ini pernah ada yang bertanya ke saya lupa, entah di sini entah di sekolahan. Bagaimana kalau misalkan kita bayar zakat fitrah tapi ngutang? Tapi ngutang. Misalkan gini, panitia zakat lagi keliling ke rumah, aduh, lagi nggak ada beras lagi, atau lagi nggak megang duit ini, talangin dulu nyalo, nah sama istri kita tuh, kan yang wajib kita, bukan istri kita kan yang mengeluarkan zakat. Pinjam dulu gua, itu pinjam dulu neng, bayarin dulu, gitu. Bagaimana? Mau pakai beras kayak mau pakai duit, tapi utang ini, boleh apa kagak? Jadi pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya, dengerin dulu. Pada dasarnya tidak boleh. Harus duit kita, harus beras kita. Gitu. Nggak boleh kita boleh ngutang. Gitu. Tapi kalau seandainya memang kita punya duit untuk membayar hutang itu, maka diperbolehkan. Kayak tadi tuh, sebetulnya punya duit dia, cuma di ATM. Sebetulnya dia punya duit, cuma ntar pas pas THR tuh turun, misalkan gitu kan, belum gajian, boleh minjem dulu atau talangin dulu sama istri, sama siapa gitu, sama saudara, sama temen. Misalkan udah nitip dah gua, bayarin dulu, THR gua belum turun. Seandainya memang ada barang atau uangnya buat membayar utang itu. Tapi kalau nggak ada, belum ada bayangan, utang dulu gua, lantar lu bayarnya gimana? Ntar Allah yang bayar, misalkan gitu. Nah, nggak bisa begitu, itu nggak bisa, gitu. Karena dia tidak ada bayangan uang atau barang yang buat bayar utangnya, nggak ada, nggak boleh. Kalau yang kita belum punya duit, belum ada bayang-bayangan duit nih, udah ngutang sama orang minta talangin zakat, nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kita gaji belum turun, THR belum turun, ntar ada dah, atau lagi di ATM duitnya nanggung, ini kita lagi posisi sulit gitu, maksudnya sulit untuk ATM, ntar ribet lagi besok aja, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya zakat fitrah dengan uang atau barang boleh ngutang, tidak diperbolehkan pada dasarnya. Tapi dengan catatan boleh kalau seandainya memang ada dana atau barang yang buat bayar utangnya sebelum jatuh tempo terakhir pembayaran zakat fitrah. Kalau gini, ada nanti buat bayar utangnya, tapi entar pas habis lebaran, nggak bisa, nggak boleh. Jadi pas di tempo itu ya, kira-kira kalau ntar gua THR dapatnya malam takbiran, nah itu masih boleh. Tapi kalau ntar gua dapat dari bos gua lebaran kedua, jangan, gitu, nggak boleh, karena itu udah keluar dari waktu seperti itu. Ada lagi? Iya.
orang-orang yang tidak diwajibkan membayar zakat itu apakah itu termasuk para mustahik? Terus bagaimana dengan orang-orang yang di satu negara seperti Palestina itu yang nanti punya perang, kondisi perang boleh nggak bayar zakat karena memang nggak ada yang bisa dibayar? Iya. Jadi tadi kan udah syarat wajib zakat itu yang ketiga adalah ada kelebihan harta atau makanan. Artinya apa? Dia punya duit buat bayar zakat atau punya beras 3,5 liter buat dia berikan ke orang lain atau dia berikan ke anak yatim dan mustahik. Kalau nggak punya ya nggak wajib. Misalkan itu orang udah kayak di Palestina boro-boro ngasih orang buat dirinya sendiri aja susah, rumah hancur segala macam, itu udah nggak wajib. Karena apa? Tadi syarat wajibnya ada 3. Pertama dia Islam ya, dia hidup ya, tapi yang ketiga dia nggak punya kelebihan untuk itu. Yang ada dia adalah mustahik. Orang kayak saudara-saudara kita di Palestina ya dia mustahik. Itu yang pertama. Jadi nggak wajib kalau nggak punya duit, nggak punya beras buat itu. Tapi tunggu sampai akhir ya, tunggu sampai akhir. Siapa tahu Allah ngasih rezeki kita di detik-detik terakhir kan? Di malam takbiran jam sebelum subuh misalkan, atau setelah subuh dapat duit, kirimin duit dari bos. Itu tunggu dulu detik-detik terakhir. Yang kedua, apakah setiap mustahik itu tidak wajib bayar zakat? Nah, mustahik kan ada 8 di pertemuan berikutnya. Dari mulai fakir, miskin, jihad fisabilillah, ibnu sabil dan lain sebagainya. Apakah semua mustahik itu tidak wajib zakat? Tidak. Maksudnya tidak apa? Tidak semua mustahik itu tidak wajib zakat. Pada dasarnya mustahik juga wajib bayar zakat. Asalkan dia memenuhi 3 syarat wajib tadi. Misalkan dia fakir gitu ya, fakir itu kan nggak punya tempat tinggal, nggak punya gaji, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dia selama 1 hari. Nah itu baru nggak wajib zakat, dia orang nggak punya. Tapi kalau miskin masih punya tempat tinggal walaupun ngontrak, atau dia masih punya pendapatan walaupun nggak cukup, itu masih wajib masih wajib bayar zakat fitrah kalau dia punya kelebihan aja. Misalkan dari 30 hari tanggal 1 sampai 31 hari berarti ya 30,5 karena malam takbiran sampai pagi itu. Kalau selama 30 hari itu misalkan hari pertama dia miskin nggak punya, tapi kan ada pasti tuh di antara hari itu dia ada lebih. Dalam 1 hari itu misalkan buat makan udah tercukupi, ada lebih dikumpulin sama dia, itu udah wajib gitu. Apalagi fisabilillah kan nggak semuanya miskin. Orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah itu kan nggak semuanya miskin. Kalau selama dia punya kelebihan maka dia tetap harus bayar zakat fitrah gitu. Ada lagi? Boleh nggak bayar zakat dari uang zakat juga? Bayar zakat dari, misalkan saya mustahik kategorinya dapat zakat, tapi udah bertumpuk nih dapat beras karung, zakat pakai beras itu boleh. Jadi sesuatu yang telah diserahkan kepada mustahik itu adalah menjadi haknya mustahik. Misalkan ada anak yatim, kita kasih beras, misalkan dia dapat beras 10 liter atau 3,5 liter doang gitu. Terus dia juga mau zakat kan, tapi dia nggak punya beras, punyanya itu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang telah diberikan adalah menjadi milik dan hak si mustahik tersebut, terserah dia mau pakai buat apa. Ya terserah dia mau jual lagi nggak apa-apa, dia buat makan nggak apa-apa, dia termasuk dia buat bayar zakat fitrah lagi nggak apa-apa. Seperti itu, asalkan memang itu benar-benar buat dia ya, buat dia bukan buat orang lain. Ntar lagi
dititipin, Bang Pian ini buat si Anu ABCD ada 10 orang yang disimpan ya, dibagiin cuma 5, yang 5 disimpan sama dia, simpan sama dia buat bayar zakat. Nah itu nggak boleh karena itu diperuntukannya bukan buat ente gitu. Tapi kalau buat ente dikasihnya nggak apa-apa, ente kasih lagi buat zakat fitrah. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga di pertemuan berikutnya kita bisa hadir kembali sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.